Anak-anaknya Hulail pun ngumpulin orang Khuza'ah. Perang lagi. Terjadi peperangan lagi di Mekah. Memperebutkan siapa yang akan menguasai Mekah. Perang banyak, bahkan banyak banget mengalami pertumpahan darah, banyak korban dari kedua belah pihak. Halo semuanya guys, selamat datang kembali di channel Tengku Arma. Sebelumnya kita cerita tentang Ashabul Fil, dan ini memang sudah mendekati banget kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tapi nggak afdol kalau gue nggak ceritain kakek-kakeknya Nabi, karena setelah gue baca-baca ternyata Nabi kita ini keturunan raja bos. Kakek-kakeknya ini orang-orang hebat gitu loh, orang-orang berkuasa gitu di kota Mekah. Jadi makanya nggak afdol kalau gue lewatin ini ya. Jadi gue pengen ceritain ke lu siapa orang-orang hebat yang nantinya akan melahirkan suatu manusia yang kita sangat cintai ini. Nah, gue akan mulai dari seorang pengenalan aja dulu yang bernama Fihr bin Malik. Ini orang saking kedudukannya tinggi, dia punya julukan yang kita kenal sampai hari ini. Ya, lo tau lah, Quraisy. Fihr bin Malik ini dia punya kedudukan tinggi, orang segan sama dia, dan sampai hari ini sukunya masih ada di Mekah. Mereka orang muslim sekarang, suku Quraisy. Gimana kisah-kisah kakeknya Nabi yang lain? Kakeknya Nabi ini gue akan ceritakan. Tapi sebelumnya, ya gue seperti biasa ingatkan, kalau subscribe itu hanya satu klik, tapi sangat mengena di hati bos. Ya, jadi silahkan subscribe, like video ini, dan sebarkanlah ke teman-teman. Oke? Yuk, langsung kita mulai aja. So, hayya nabda'ul qissah. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Salah satu keturunan Fihr atau si Quraisy ini ada satu cicitnya yang sangat sohor, sangat terkenal, bernama Qusay. Qusay bin Kilab. Qusay ini nanti akan menjadi raja Mekah. Nah, gimana ceritanya? Jadi waktu masa mudanya, Qusay ini memang orang pintar berdagang. Pokoknya punya banyak keunggulan gitu. Sampai dia akhirnya memperkaya dirinya, memperbaiki dirinya, dan orang memandang dia segan gitu. Oh, ini keren nih Qusay ini. Nah, Qusay ini dari keturunan Jurhum, turunan Nabi Ismail. Dan di Mekah saat itu yang menguasai adalah suku atau Bani Khuza'ah. Kalau kalian masih ingat video sebelumnya gue ceritakan, itu peperangan 500 tahun yang lalu, suku Khuza'ah berhasil mengusir suku Jurhum hingga terjadinya penutupan air Zam-Zam ya. Kalau nggak, boleh tonton di video sebelumnya. Di sini Qusay berpikir gitu ya, kok bisa Mekah yang dulunya nenek-nenek moyang gue yang bangun peradabannya, kok bisa sekarang malah suku lain yang berkuasa di sini gitu. Kok bisa suku Khuza'ah, walaupun suku Jurhum masa ini ya, masanya Qusay itu sudah hidup berdampingan, Jurhum dan Khuza'ah. Karena sudah berabad-abad gitu peperangan dulu terjadi antara Jurhum dan Khuza'ah. Akhirnya Qusay memperbaiki hidupnya. Dia memperkaya raya hidupnya sampai dia dipandang oleh suku Arab saat itu. Dan pemimpin atau raja Mekah saat itu dari suku Khuza'ah bernama Hulail. Hulail ini punya anak cewek, putri, dan Qusay ini tertarik gitu sama anaknya Hulail. Dia cobalah lamar. Ternyata diterima. Sebelumnya, udah ratusan tahun semenjak perang yang pertama dulu itu terjadi, nggak pernah yang namanya suku Khuza'ah menerima pinangan dari suku Jurhum. Jadi kalau ada anak muda Jurhum pengen ngelamar cewek Khuza'ah, itu nggak bakal diterima cuy. Baru Qusay lah orang pertama kali yang diterima oleh suku Khuza'ah. Luar biasa ya Qusay ini ya, keren, kaya, sampai dia bisa menghilangkan gitu, memecahkan rekor sejarah gitu. Mulailah Qusay berbuat bakti sama mertuanya, berbuat baik seperti biasa. Memang orang baik Qusay ini ya, seperti biasa lah orang tua berbakti sama mertuanya sampai mertuanya meninggal. Nah, mertuanya ini kan raja. Saat mertuanya meninggal,
mulai Qusay menjalankan misinya, yaitu dia mengikrarkan dirinya adalah raja yang menggantikan mertuanya yang udah meninggal tadi. Mendengar pengakuan Qusay ini tadi, anak-anak dari Hulail ini nggak ada yang terima. Woi, enak aja lu. Kalau ayah meninggal ya kami yang gantiin, kami jadi raja, kami yang menguasai Mekah. Lalu kan cuma menantu. Qusay tetap bersikeras karena menurut dia nggak boleh nih, nggak bisa ini, karena dulu kami yang berkuasa, nenek moyang gue yang berkuasa nih, Jurhum yang berkuasa di Mekah gitu kan. Akhirnya dia balik ke kaumnya, ke sukunya, paman-pamannya, dia minta cari pertolongan. Anak-anaknya Hulail pun ngumpulin orang Khuza'ah, perang lagi, terjadi peperangan lagi di Mekah, memperebutkan siapa yang akan menguasai Mekah. Perang banyak, bahkan banyak banget, mengalami pertumpahan darah, banyak korban dari kedua belah pihak. Akhirnya karena Qusay melihat, wah nggak boleh nih, nggak boleh kayak gini nih. Anak-anaknya Hulail pun, ya udah kita berunding dah, cari jalan tengah. Gimana caranya? Ya udah, kita cari orang yang bisa menengahi kita. Waktu itu ada orang yang dituakan, sangat dipandang di kota Mekah, namanya Ya'mur. Datanglah mereka berdua ini, Qusay dengan anak-anaknya Hulail, datang ke Ya'mur, sampaikan apa permasalahannya, cerita kalau ini dia hanya menantu kamilah penerus kerajaan gitu kan. Akhirnya ditanya sama Ya'mur, Qusay, kenapa kau kumpulin suku Jurhum, ajak mereka untuk perang melawan Khuza'ah? Kan ya udahlah, kata Ya'mur. Dijelaskan sama Qusay, kami ini adalah suku Jurhum, orang yang pertama kali membangun peradaban di kota Mekah. Nenek moyang kamilah yang pertama kali menghidupkan perekonomian di negeri ini. Kakek saya, Nabi Ismail, adalah orang yang pertama kali membangun Ka'bah. Jadi ya udah layak kalau saya mengklaim pengurusan kota ini, kata Qusay. Kami yang bikin ini, kami yang bangun ini, kami semuanya. Datang anak-anaknya Hulail, nggak bisa ngomong apa-apa. Karena mereka memang benar-benar rival, pendatang, usir Jurhum, menguasai. Ya udah diam gitu, nggak bisa ngomong. Ente apa? Andil ente untuk kota Mekah? Nggak ada. Ya udah. Akhirnya Ya'mur mengeluarkan keputusan mutlak, karena disumpah ya. Sebelum, kalau mereka itu musyawarah, mengambil jalan tengah, mereka disumpah apapun keputusannya mereka harus turutin. Dikeluarkanlah keputusan yang mutlak oleh Ya'mur, kalau seluruhnya Mekah, pengurusan Ka'bah, haji dan lain-lain diserahkan ke Qusay. Maka hari itu berkuasalah Qusay di kota Mekah. Dinobatkanlah Qusay sebagai Raja Mekah hari itu. Nah, Qusay pun mulai bekerja sebagai raja. Dia mulai pembangunan, dia mulai semuanya untuk membuat kota Mekah lebih makmur. Di antara yang dibangun oleh Qusay saat itu adalah Darun Nadwah. Darun Nadwah ini semacam auditorium gitu ya, tempat berkumpulnya petinggi-petinggi Quraisy kalau mau musyawarah, bikin-bikin event di situ. Orang semua kalau nikah, anak bayi lahir, suruh sama Qusay bawa ke Darun Nadwah. Termasuk nantinya setelah zaman Nabi, Darun Nadwah inilah jadi saksi bisu, tempat orang-orang kafir Quraisy berencana untuk membunuh Nabi yang mau hijrah ke Madinah. Ya, Darun Nadwah inilah salah satu ikon kota Mekah saat itu. Qusay itu punya beberapa anak, di antaranya yang sangat terkenal ada dua. Anak pertamanya Abduddar, yang kedua Abdul Manaf. Anak pertama ini, ya anak pertama laki-laki kan. Biasanya kalau orang Arab tuh dia dinisbatkan ke anak pertamanya. Contoh, Gilang Abu Raihan gitu. Gilang punya anak pertama namanya Raihan. Nah, jadi Abu Raihan nama Gilang. Nah, anak pertamanya Qusay ini, si Abduddar ini nggak punya kelebihan gitu. Orangnya agak lemah, nggak lebih pintar dari adik-adiknya yang lain. Ada satu anaknya lagi yang pintar dalam segala hal gitu, namanya Abdul Manaf. Jadi Abduddar dan Abdul Manaf ini berbeda jauh gitu. Abdul Manaf ini lebih unggul dibanding abangnya. Karena melihat ini, ya Qusay nggak mau nanti Abduddar ini disepelekan sama adik-adiknya. Ya, dia buatlah wasiat sama Qusay demi menjaga
anak pertamanya ini. Dibilang sama dia, ditulis surat wasiat, kalau nanti aku mati, semua pengurusan kota Mekah aku teruskan kepada Abduddar. Jadi yang lain udah ngikut aja gitu. Nah, setelah meninggalnya Qusay, kepemimpinan pun diberikan secara sah kepada Abduddar sesuai wasiat yang tertulis, dan anak-anaknya pun setuju aja. Nah, yang menjadi masalah setelah meninggalnya Abduddar, karena Abduddar ini kan memimpin karena wasiat dari bapaknya Qusay. Setelah meninggalnya Abduddar, yang ingin meneruskan adalah anak-anaknya kan. Tapi hal ini dipermasalahkan oleh anak-anak dari Abdul Manaf. Karena menurut mereka bilang, udahlah paman dulu kan jadi raja karena wasiat dari kakek. Kami nggak permasalahin. Nah sekarang itu nggak bisa turun ke kalian. Harus kami yang lanjutin kepemimpinan gitu. Karena mungkin bagi mereka lebih unggul gitu kan. Akhirnya hampir terjadi pertengkaran dan peperangan gitu antar saudara ini. Cuman mereka akhirnya mencari jalan keluar, jalan tengah, pergilah ke hakim. Sampai di hakim diputuskan kalau pengurusan kota Mekah itu dibagi menjadi dua. Anak-anaknya Abduddar khusus mengurus Ka'bah dan Darun Nadwah, sedangkan anak-anaknya Abdul Manaf mengurus jemaah haji, tamu-tamu Allah yang akan haji setiap tahunnya. Jadi adil. Gua akan lanjut bahas ke Abdul Manaf, kakek Nabi ini kakek yang keberapa Nabi ya? Kalau dari urutan silsilah itu Abdul Manaf ini kakek keduanya Nabi, uyutnya Nabi gitu. Abdul Manaf ini punya banyak anak, diantaranya ada Hashim dan Muttalib. Ya, ingat namanya ya, Hashim dan Muttalib. Hashim ini juga termasuk orang yang dipandang di kota Mekah, orang yang punya kedudukan lah di kota Mekah gitu kan. Bani Hashim terkenal. Meninggallah Hashim. Nah, Hashim meninggal, istri Hashim ini pergi ke desa, balik ke desanya. Dan Hashim ini punya anak bernama Syaibah. Catat ya nama Syaibah ini ya. Nanti kalian akan tahu siapa nama panggilan Syaibah. Lebih terkenal nama panggilannya gitu kan. Saat tahu Syaibah ikut ibunya ke desa, pamannya ini Muttalib pergi jemput gitu kan, ikut ke desa. Ngomonglah ke ibunya Syaibah. Dia ngomong, Syaibah ini anaknya Hashim. Dia ini anak keturunan raja, nggak boleh di kampung. Ayo ikut saya ke Mekah. Tapi ibunya nggak boleh, biar Syaibah aku yang urus. Tapi pamannya juga bersikeras untuk Syaibah ikut dia ke Mekah. Akhirnya kata Muttalib, ya udah biar Syaibah yang tentuin. Dia mau di kampung, di desa ini atau ikut kita ke Mekah. Akhirnya Syaibah bilang, ya udah aku ikut paman ke Mekah. Muttalib ini bos, terkenal banget, sering beli budak. Muttalib ini sering beli budak. Saat Muttalib bawa Syaibah ke Mekah, diboncenglah di belakang kendaraannya. Orang-orang Mekah kira Muttalib ini beli budak baru. Nah, mereka sebutlah Muttalib sedang bersama hambanya, ya ini Abdul Muttalib di belakangnya. Sampai hari ini kita kenal Syaibah dengan nama Abdul Muttalib, kakek Nabi Muhammad SAW, yang nanti kita akan banyak cerita beliau di nextnya. Bagaimana Abdul Muttalib juga orang yang pertama kali menemukan air Zam-Zam setelah tertimbun berabad-abad. Luar biasa juga ini kakeknya Nabi ini. Gua akan lanjutkan kisah ini besok sekalian menjelang lahirnya Nabi Muhammad SAW. Jadi sebelum penutupan gue ucapkan sekali lagi terima kasih ke teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Gue ucapkan terima kasih, love you kalian semua. Dan yang udah subscribe kalian luar biasa. Jangan lupa tonton terus video-video Tengku Armah. So, kita akhiri video ini. See you next video. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا